Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, mari kita lanjutkan materi yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu materi tentang alat-alat optik. Pada bagian ini kita akan membahas bagian kedua untuk kalian kelas 11 IPA. Dan pada materi alat-alat optik kedua ini, nanti kita akan membahas dua alat optik, yaitu mikroskop dan teropong. Langsung kita mulai dengan alat yang pertama, yaitu mikroskop. Mikroskop merupakan alat yang berfungsi untuk mengamati benda-benda yang sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Kemudian bagan atau gambar dari mikroskop itu seperti yang kita lihat pada gambar di sini. Pada mikroskop ini memiliki komponen-komponen yang cukup banyak. Di antaranya bagian yang paling bawah ada kaki, kemudian ada sendi inklinasi, ada cermin, diafragma, kondensor, meja benda, lensa objektif, dan lain sebagainya. Hal yang paling penting di dalam mikroskop yang kita bahas pada materi fisika ini adalah tentang bagian optiknya, yaitu yang disebut dengan lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif yaitu lensa yang dekat dengan objek atau benda, dan pada gambar ini adalah ini lensa objektif di sini ini. Sedangkan lensa yang kedua yaitu lensa okuler, yaitu lensa yang letaknya di dekat dengan mata pengamat, dan tentu adalah di bagian ini. Kemudian kita teruskan dengan tugas untuk kalian. Tugas yang pertama atau soal yang pertama, yaitu kalian harus menuliskan fungsi dari masing-masing komponen mikroskop tersebut. Jadi ini fungsinya untuk apa? Nanti silahkan dicari materi itu dengan cara searching atau googling ya, silahkan nanti dicari. Karena ini menyangkut teori yang bisa kalian dapatkan dari berbagai sumber. Kita akan lanjutkan bagian berikutnya, yaitu tentang bagaimana pembentukan bayangan. Kita akan melihat secara global bahwasanya nanti benda yang kita amati kita letakkan di sini di depan lensa objektif, dan lensa objektif nanti akan memberikan perbesaran. Dari perbesaran yang dilakukan oleh objektif nanti akan diperbesar lagi oleh lensa okuler. Jadi benda yang diamati akan mengalami perbesaran sebanyak 2 kali. Kalau dituliskan di sini, perbesaran pada mikroskop merupakan perkalian antara perbesaran oleh lensa objektif dengan perbesaran oleh lensa okuler. Jadi catatan, bukan perbesaran lensa objektif ditambah perbesaran lensa okuler, melainkan dikalikan. Benda yang diletakkan di depan lensa objektif nanti akan memiliki bayangan yang bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Sedangkan perbesaran untuk lensa objektif itu bisa kita tuliskan dalam bentuk persamaan M objektif, MOB, sama dengan harga mutlak dari S aksen OB per SOB. Catatan atau keterangan, MOB adalah perbesaran objektif, S aksen OB adalah jarak bayangan oleh lensa objektif, sedangkan SOB adalah jarak benda oleh lensa objektif. Pembentukan bayangan pada lensa okuler untuk mikroskop itu sangat dipengaruhi oleh jenis pengamatan yang dilakukan.
apakah nanti mata berakomodasi atau tanpa akomodasi. Dan di sini kita rinci satu persatu. Untuk mata tanpa akomodasi itu kalau dibuat skema seperti ini. Ada sebuah benda berbentuk panah. Benda ini akan memiliki bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif dan bayangannya tadi diperbesar terbalik. Mata tanpa akomodasi itu artinya meletakkan bayangan akhir pada titik jauh tak terhingga. Gambar ini kita ambil dari situs fisikahbc.com. Perbesaran oleh lensa okuler dapat dituliskan dengan M okuler sama dengan SN per F. Untuk perbesaran totalnya itu dapat dituliskan untuk sekali lagi mata tanpa berakomodasi, M total sama dengan S aksen OB per SOB kali SN per F. Sedangkan panjang dari mikroskop itu dapat dituliskan dengan persamaan D sama dengan S aksen OB plus SOK. Sedangkan jenis pengamatan yang kedua yaitu mata berakomodasi. Pada mata berakomodasi, gambarnya bisa kita lihat benda yang berada di depan lensa objektif itu bayangannya harus diletakkan pada titik dekat dari mata normal. Adapun perbesaran yang dihasilkan adalah M OK sama dengan SN per F plus 1. Jadi ada plus satunya. Bedanya ini kalau kita lihat MOK, SN per F, di sini ada plus 1. Sedangkan perbesaran totalnya bisa kita tulis M total sama dengan S aksen OB per SOB kali SN per F plus 1. Jadi bedanya ada plus satunya. Sedangkan panjang mikroskop dapat dituliskan juga dengan D sama dengan S aksen OB plus FOK. Selanjutnya, kita langsung berikan contoh soal. Soalnya, sebuah objek diletakkan di depan lensa objektif sebuah mikroskop. Diasumsikan titik dekat mata normal adalah 30 cm. Dan pembentukan bayangannya seperti terlihat pada gambar di atas. Jika pengamat dilakukan dengan tanpa akomodasi, tentukanlah A. Jarak bayangan oleh lensa objektif, B. Perbesaran bayangan oleh lensa objektif, C. Perbesaran total mikroskop, dan D. Panjang mikroskop. Kita langsung selesaikan. Tadi kita sudah memperoleh data bahwa pada gambar yang terlihat bayangan akhir yang dibentuk lensa okuler berada di titik tak terhingga karena pengamatan dilakukan dengan tanpa berakomodasi. Seperti yang telah disebutkan tadi, berarti SOB 2,2 cm, FOB 2 cm, FOK 8 cm. Ini data yang kita dapatkan dari gambar. Setelah itu kita langsung buat penyelesaiannya. Tentu benda yang berjarak 2,2 cm ini berada di depan lensa objektif. Maka bisa kita berlakukan seper FOB sama dengan seper SOB plus seper S aksen OB. Di sini FOB-nya 2, berarti seper 2. Kemudian SOB-nya 2,2 berarti per 2,2 plus 1 per S aksen OB. Dari persamaan ini bisa kita tentukan, kita nyatakan dalam bentuk seper S aksen OB, berarti sama dengan 1 per 2 ya, 1 per 2 dikurangi 1 per 2,2.
Dan selanjutnya bisa kita samakan penyebutnya menjadi 22. Yang di sini kita kalikan 11, berarti supaya menjadi 22. Dan di sini 1 kali 11 tetap 11. Sedangkan di sini kita samakan penyebutnya dengan kita kalikan 10. Jadi pembilangnya berarti 10 dan penyebutnya 22. Ini maksudnya tujuannya adalah disamakan penyebutnya supaya bisa dikurangkan. Nah, dari sini bisa kita hasilkan seper S aksen OB tentu 1/22 karena 11 dikurangi 10 ya. Dan SOB-nya, S aksen OB-nya adalah 22 cm. Pertanyaan yang kedua adalah perbesaran oleh lensa objektif. Perbesaran lensa objektif bisa kita cari dengan MOB sama dengan S aksen OB per SOB. Kita masukkan nilainya ya. Nilainya berapa? S aksen OB 22, ini belum tertulis ya. Coba ditulis sendiri. S aksen OB 22, kemudian SOB-nya tadi itu adalah 2,2. 22 dibagi 2,2 berapa? Ya, 10 ya. Jadi perbesaran objektifnya adalah 10. Kita lanjutkan bagian berikutnya yaitu perbesaran mikroskop. Perbesaran mikroskop dapat kita tuliskan untuk M okuler dulu karena tadi baru ketemu MOB. Kita akan menentukan perbesaran mikroskop itu MOB kali MOK. Tadi ketemu MOB, sekarang MOK. MOK sama dengan SN per F. SN-nya tadi 30 ya, titik dekat mata normal. Kemudian FOK-nya adalah 8. Sehingga 30 dibagi 8 adalah 3,75. Kalau kita ingin cari perbesaran total, maka MOB kali MOK. Maka MOB-nya tadi 10, MOK-nya 3,75. Jadi perbesaran total yang dihasilkan oleh mikroskop tadi adalah 37,5 kali. Dan untuk jawaban yang ini harusnya jawaban D ya. Jawaban D, panjang mikroskop. Panjang mikroskop dapat dicari dengan D sama dengan S aksen OB plus FOK. S aksen OB-nya tadi ketemu 22, sedangkan FOK-nya 2, sehingga D-nya adalah 24 cm. Ini adalah merupakan panjang dari mikroskop ketika digunakan untuk pengamatan yang tanpa berakomodasi. Selanjutnya soal kedua yaitu kerjakan contoh soal tadi untuk jenis pengamatan berakomodasi maksimum. Selanjutnya ini salah lagi. Yang kedua, alat optik yang kedua pada bagian kedua ini adalah teropong atau teleskop. Sekali lagi ini nomor 2 ya. Nomor 2. Teropong adalah merupakan alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang jaraknya jauh dari pengamat sehingga tampak lebih dekat dan lebih jelas. Sebenarnya penemu dari teleskop atau yang saat ini lebih dikenal dengan teropong adalah Galileo Galilei ya. Ini merupakan penemu pertama dari teleskop atau teropong. Untuk wujud atau fisik dari teropong sebenarnya sekarang sudah bermacam-macam. Salah satu bentuknya adalah seperti ini. Ini teropong. Dan ketika teropong ini digunakan, mata dalam kondisi tidak berakomodasi. Karena untuk melihat jauh, ini mata memiliki kecenderungan tidak berakomodasi. Ini salah ketik ya. Untuk bagian ini agak banyak ini yang salah. Mata dalam kondisi tidak berakomodasi. Sehingga cahaya masuk ke lensa objektif teropong. Kemudian bayangannya berada di fokus dari objektif.
ya, sehingga S aksen OB sama dengan FOB. Dan bayangan yang dihasilkan lensa okuler teropong berada di titik jauh tak terhingga. Dan ini berarti SOK sama dengan FOK. Untuk perbesaran teropong, M teropong sama dengan FOB per FOK. Dan kemudian panjang teropong bisa dituliskan B sama dengan FOB plus FOK. Langsung saja kita terapkan untuk soalnya. Contohnya, sebuah teropong bintang memiliki perbesaran 10 kali. Bila jarak titik fokus objektifnya 50 cm, maka tentukanlah jarak titik fokus okulernya. Kemudian yang kedua, tentukanlah panjang teropong tersebut. Langsung kita berikan penyelesaian dengan menuliskan M sama dengan FOB per FOK, rumus yang tadi. Dan karena perbesarannya tadi 10 kali, maka M-nya kita masukkan nilai 10. Kemudian fokus objektifnya itu adalah 50, maka kita isikan 50. Dan FOK, variabel yang belum diketahui, bisa kita cari FOK-nya berarti 50 dibagi 10 sama dengan 5 cm. Jadi jarak fokus dari lensa okuler adalah 5 cm. Sedangkan panjang teropong dapat dicari dengan D sama dengan FOB plus FOK. FOB-nya tadi 50 cm, FOK-nya 5, jadi D-nya 55 cm. Untuk terakhir kali, ini ada soal yang ketiga untuk kalian selesaikan ya, yaitu sebuah teropong diarahkan ke bintang menghasilkan perbesaran anguler 20 kali. Jika jarak fokus objektifnya 100 cm, maka tentukan jarak titik fokus okulernya. Kemudian tentukan jarak antara lensa objektif dan lensa okuler teropong tersebut. Demikianlah anak-anak, ada 3 soal yang harus kalian kerjakan. Dan revisi tentang penulisan yang salah tadi, hendaknya kalian perhatikan benar supaya nanti catatannya tidak salah. Terima kasih atas perhatian kalian dan mudah-mudahan kalian tidak mengalami kesulitan di dalam memahami materi tentang mikroskop dan teropong ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.